podcast Aden Lubis. Biro jodoh menikah, malu bertanya sesat di jalan, malu mencari jodoh disesatkan setan. Dan seperti biasa kita akan mendengarkan cerita kehidupan untuk kita ambil pelajarannya buat cerminan kita di kehidupan sehari-hari. Semoga podcast ini bermanfaat untuk Anda, khususnya yang mau menikah ataupun yang sudah berumah tangga. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum. Lu kan seorang mu'alaf ya. Itu puasa kedua gimana? Itu puasa kedua gimana? Kuat? Cukup berat karena kan sambil kerja. Kuat? Emang kerjanya kuli atau apa? Enggak, aku sebagai admin. Admin ya, di kantor ya. Aku Berarti. Iya. Berarti. Di kantor berarti AC-nan dong, nggak berat dong. Iya. Beda apa yang kita ini panasan ngeluarin keringet ya kan? Di ruangan full AC. Apa yang Anda rasakan? Berpuasa? Kondisi fisik ya kali ya. Lemes sih, dehidrasi yang jelasnya kan. Kalau aku sih tadi fisik dehidrasi ya, kalau fisik. Kalau batiniah, hati happy sih. Tapi sedikit agak gimana ya? Kaget gitu. Kaget. Emang mohon maaf, di agama sebelumnya nggak ada puasa atau gimana? Ada puasa hanya untuk beberapa hari. Tapi puasa kita tuh makan aja, minum boleh gitu. Itu gimana? Konser. Minum boleh. Minum Makan belum? yang nggak Minum boleh. Makannya nggak boleh. Nggak boleh. Kayak puasa mutih ya kalau di Jawa. Tapi cuma hari tertentu aja. Hari tertentu ya. Setahun sekali juga, cuman ya hanya kayak seminggu paling lama. Kalau buka puasa nih, lu udah hafal doa buka puasa? Alhamdulillah Udah ya. Iya. Saat lu buka puasa, apa yang lu rindukan gitu, masakan buka puasanya? Jelas orang tua ya di kampung. Kangen masakan mama. Apakah kamu akan melakukan sunnah Nabi, cara buka puasanya, atau langsung makan semuanya kenyang sebagainya? Sunnah Nabi tuh aku sih nggak tahu ya. Yang aku tahu itu sebelum baca doa, buka puasa dulu, baca doa, terus makan kurma sama air hangat. Itu udah sunnah Nabi. Iya. Makan kurma, iya. Kalau tentang tarawih nih, tentang mu'alaf, Mei itu gimana? Gimana ya? Aku sih belum kalau ini sih belum sempat tarawih kemarin hari pertama, karena kan aku di sini pun belum banyak kenalan ya, jadi ya happy. Tapi katanya sih nggak wajib ya? Wajib nggak sih tarawih itu? Iya, sunnah.
Iya, Sunnah. sunnah. Iya, Oh sunnah. sunnah. Iya, sunnah. Iya, sunnah. Iya, Dilakuin dapat pahala, nggak dilakuin pahala juga nggak nggak apa-apa, dilakuin juga nggak apa-apa. nggak berdosa. Nggak berdosa. Terus Anda Terus full terawih selama 2 hari. selama 2 hari. Enggak, hari ini enggak. Hari ini aku Kenapa? enggak taraweh Kenapa? karena capek banget kan kerja dengan kondisi ya kita berpuasa. Kayak gimana ya? Kayaknya capek banget. Emang sih fisiknya agak sedikit lemah sih untuk beberapa bulan terakhir. Ada nggak dalam hati Anda sebagai seorang Anda mu'alaf, sebagai seorang mu'alaf kok berat ya perintahnya, berat ya? Islam gitu? Ada nggak? Enggak. Nggak ya? Enggak ya? Anda benar-benar menikmati ya Iya, happy. dengan kondisi capek, Dengan lelah, kondisi capek, mau terawih aweh sih. Enggak aweh sih. nggak melakukan, itu nggak ada ya, Itu nggak rasa ada ya, tekanan dalam rasa- hati. Kenapa sih agamaku yang sekarang lebih berat gitu? Berat gitu. Enggak ada apa, enggak ada ngerasa seperti itu. Happy aja, senang gitu. Happy. Ya, saya doakan pulang kerja nggak capek, bisa terawih aktif sampai akhir puasa ini. Puasa. Amin. Kalau tentang sahur nih, seorang mu'alaf, Mei biasanya nggak bangun terus dibangunin, ada nggak hal-hal yang berat gitu buat lu nih? Enggak sih, kebangun sendiri. Alarm Kayak dibangunin. gimana ya? Enggak, kebangun sendiri. Dengar yang manggil di masjid sahur-sahur udah kebangun aja. Ada yang keliling gitu ya sahur-sahurnya? itu ya seharusnya. Enggak sih, di masjid doang dengernya. Ya kan sebelum tidur biasanya aku selalu berdoa sendiri. Ya Allah, bangunin aku sahur ya. Ya walaupun ya mungkin dengernya tuh simple terus kayak kekanak-kanakan, tapi ya menurut aku ya untuk diri aku sendiri gitu. Jadi untuk membangunin diri aku sendiri, aku ngomong sama diri aku sendiri. Entah sama Tuhan ya tuh, ya Allah bangunin aku ya sahur. Ya alhamdulillah sih selama 2 hari ini aku bangun sendiri gitu. Berarti dibangunin Allah bener-bener ya. Jadi Allah tuh suka sama hambanya yang meminta gitu loh. Makanya dia tuh sangat menunggu. Karena kita sugestiin diri kita sendiri itu jauh lebih baik. Berarti saat lu sahur, begitu beratnya buka mata, Anda harus masak atau udah dimasakin? Masakin. Udah dimasakin. Dimasakin udah siap ya, tinggal makan ya. Iya. Setelah lu sahur, itu lu langsung tidur apa nunggu subuh? Nunggu subuh baru tidur lagi. Wow. Kan jeda waktunya cuma 10 menit. Imsaknya itu jam 4.49, subuhnya jam 4.59. Cuma 10 menit doang. Sayang kan habis kalau subuh, nggak ditunggu. ya, habis subuhan Anda lanjut tidur kembali. Iya. Terus bangun jam Bangun jam 6:30. 6:30. Anda harus bekerja di jam 7 ya. Iya. Ada nggak saat Anda bekerja malas atau lesu dan sebagainya? Alhamdulillah tadi tuh apalagi kita kan gimana admin yang harus aktif terus
kreatif. Jadi nggak ada istilahnya kita tuh harus cemberut, lemes segala macam, harus happy. Walaupun ya kadang-kadang ya balik badan, aduh capek banget. Tapi balik lagi, ini kerja kita loh. Kita harus happy, kita harus kreatif, kita nggak boleh kelihatan lemes depan orang gitu. Berarti sebagai seorang Berarti mualaf, sebagai seorang mualaf, lu bener-bener happy ya, nggak ada lu benar-benar tekanan happy ya, nggak dengan ada agama tekanan baru dengan perintahnya yang berat atau apa, nggak ada ya, yang apa nggak ada ya, sebelumnya yang nggak belumnya sama, ada ya. nggak ada ya. Nggak ada sama sekali. I'm happy. Semoga saya, Mei dan semuanya di sini sehat selalu, panjang umur, Sehat selalu, panjang umur, masih diizinkan Allah untuk Masih berpuasa di bulan yang penuh ampunan di ini. bulan yang penuh ampunan ini. Nih, Nih, kalau Lebaran kalau Lebaran itu apa yang lo lakuin sebagai mualaf ini? Iya paling minta maaf sama orang tua, sama mama papa, sama diri sendiri juga. Dari sendiri. dari sendiri. Kalau aku sih lebih ke diri sendiri dulu, baru ke orang tua. Lu berapa saudara? Berapa saudara? 4. Empat semua mualaf kecuali kakak ya. Kecuali kakak ya. Iya. Kakak masih non muslim. Masih non muslim. Apa Anda perlakukan dengan sama? Anda meminta maaf, mencium tangannya, sesuai aja, Iya, namanya sesuai ajaran saudara agama yang sih. baru. sesuai ajaran agama yang baru. Iya sama, cuma minta kalau kakak kan kita mikirnya sebagai manusia yang memanusiakan. Kita nggak bisa lihat agama ini, agama itu, yang namanya keluarga tetap saling memaafkan. Kakak juga nyambutnya dengan baik gitu. Ya, jadi kita lakukan yang sama. Boleh Mbak Ardi, nanti saya naikin setelah selesai saya wawancara. Berarti dengan adanya sekeluarga yang pindah agama atau mualaf kecuali kakak, itu kakak nomor berapa? 1, yang tertua. Iya, pertama, akunya yang Yang kedua. pertama. Nggak ada ya perbedaan dalam keluarga, maksudnya sampai keres atau apa? Keres dengan kakak. Nggak ada sama sekali. Kita kan momennya itu kalau liburan itu pasti kita di Idul Fitri itu balik, mau agama pun. Karena di keluarga aku kan agamanya tuh ada yang Buddha, ada yang Kristen, ada yang Muslim. Jadi kita ngumpul momennya itu di Idul Fitri karena waktunya panjang dan semuanya bisa libur. Sedangkan kayak Natalan tuh kayak kita yang punya agama Kristen doang yang libur. Kalau Imlek cuma agama Buddha, Konghucu yang bisa libur. Nah, kalau Idul Fitri kan semua libur. Jadi kita sering ngumpul di Idul Fitri. Di Idul Fitrinya itu ya. Di Baru Idul tahu Fitri saya. ya. Baru. Iya. Berarti Ya kan? Coba Berarti Kenapa? Coba deh, kalau pas Natalan agama Muslim paling kita libur cuma sehari. Nah, kalau yang non Muslim libur pasti dikasihnya 1 minggu apa 3 hari. Nah, kalau Idul Fitri kan sama, rata-rata libur semua. di situ Sekolahnya jadi libur keluarga. Di situ jadi aja. keluarga Anda kumpul. Iya, Begitu toleransinya keluarga besar. Keluarga besar. ya alhamdulillah. Itu ada apa gitu? Nggak ada apa-apa, memang kita dari akunya kecil pun aku udah terbiasa dengan toleransi ya. Jadi nggak ada yang ada apa-apanya gitu. Kayak udah terbiasa dari kecil toleransinya.
Biasanya kan ada saling menyalahkan, ada saling saling mengancam. dan saling Kita kalau udah ngumpul itu tidak membicarakan agama karena privasi menurut kita masing-masing, takut juga salah. Jadi apa ya? Omongan kita salah dan menyakitkan dengan agama yang lain, ya jadi kita tidak ada ngebahas sama sekali tentang privasi agama. Berarti di situ ya. Berarti di situ ya, pernah bahas agama ya. bahas agama ya. Iya. Itu kunci toleransi keluarga Anda ya. Wow. Enggak Anda ya. Seumpama saudara Anda merayakan hari besarnya gitu, Anda juga main ke rumahnya. Main. Kalau Imlek kita masih tradisi ya, masih kayak aku juga masih dapat ampau karena kan aku nikah jadi dapat ampau. Ya masih tradisi masih dilakukan. Karena Konghucu itu kan agama tradisi sebenarnya. Jadi masih kita lakukan kayak bagi-bagi ampau. Agak berat ya. Kan masalahnya Anda di dalam agama, di dalam keluarga yang berbeda-beda agama. Itu ada nggak untuk kembali ke agama Anda sebelumnya gitu? Enggak, Goyah gitu Anda. Karena di keluarga juga tidak ada tekanan sama sekali ya untuk memilih agama apapun. Jadi nggak ada sama sekali tekanan dan nggak ada sama sekali pengen balik itu nggak ada. Semua saling support. Apapun pilihan aku, pilihan siapapun disupport. Berarti Anda nggak goyah ya? Karena biasanya dalam ruang lingkup keluarga besar yang masih berbeda agama itu ada yang balik lagi. Aku sih alhamdulillah enggak. Mungkin nggak ada tekanan Apa yang buat sama Anda? sekali. Apa yang buat Anda enggak dan mantep? Secara logika lebih pasti, ilmu pasti ya di agama aku sekarang. Secara logika. di situ Anda benar-benar Memantapkan hati Anda ya. Iya. Ada nggak godaan gitu? Dari sanak saudara keluarga. Ayolah baliklah ke dulu itu. Sanak saudara nggak ada sih. Lebih ke lawan jenis yang mau deketin, yang kasihan, namanya laki-laki janji-janjian manis segala macam itu banyak. Cuman aku banyak. tetap percaya sama agamaku sekarang. Ya kalau lu maunya sama aku ya kamu aja ikut aku selalu bilang kayak gitu. Gitu ya. Berarti banyak ya cowok-cowok yang non muslim mengajak lu pacaran, ngajak pindah agama ke sebelumnya gitu. Banyak. Sebelum aku di agama sekarang kan kebanyakan dari mantan-mantan aku kan agama Kristen sama Konghucu. Ya itu. Tapi alhamdulillah sekarang seiman. Ada nggak? Gue ngeblank. Ada nggak? Lu pernah menyetujui gitu dengan pacar lu yang non muslim gitu? Menyetujui gimana nih? Dia ngajak lu pacaran, ngajak lu nikah, balik lagi ke agama lu dulu gitu. Nggak ada ya. Teman-teman yang di bawah yang agamanya Islam ini harus diselamatkan ini. Yang mau jadi imam.
mau jadi imamnya Kak Mei ini. Berarti setelah Anda mualaf, Anda menikmati dengan agama baru, ajaran baru, jadi nggak ada namanya apa? Merasa ajaran agamaku yang baru ini kok berat banget, itu nggak ada ya? nggak ada. Happy, I'm happy. Iya, alhamdulillah juga sekarang juga punya pasangan yang iya dibilang ngerti agama sih kayaknya sepertinya iya ngerti agama. Hmm. Ya, Seumpama alhamdulillah nih, yang di bawah-bawah ini, Anda seorang mualaf dan seperti Mas Daniel, Mas Ardi atau siapa lagi nih, yang ingin dekat dengan Anda, itu Anda berkenan nggak? dekat seperti apa? Waalaikumsalam. Kan tadi kalau aku udah punya pasangan. Udah punya pasangan. Maksudnya dekat sebagai teman, lama-lama kan jadi demen gitu loh. Enggak, kalau menurut aku laki-laki dan perempuan itu tidak wajib untuk jadi bestie. Kenapa? Laki-laki dan perempuan itu punya perasaan yang kita nggak bisa kontrol. Tiba-tiba bisa saling suka. Gitu. Jadi aku kalau udah pasangan aku ngejauh banget yang namanya iya zaman sekarang bilangnya bestie laki-laki. Enggak, aku nggak bakalan mau. Gitu. Dan kalau bisa pasangan aku juga ngerti, jangan pernah punya bestie cewek. Di sebelah. Marhabannya Ramadan. Oke. Saya akan menaikkan satu laki-laki dulu. Bang Ardi dulu, setelah itu Bang Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarmu? Sehat? Alhamdulillah. Mas Dimas Daniel, langsung aja. Mei ini kan seorang mu'alaf dan baru melakukan puasa dan pernah dideketin cowok-cowok yang non muslim juga untuk pindah agama. Ya. Kalau sebagai laki-laki Mas Daniel gimana? Apa ingin menjaga Mei supaya nggak diajak pacaran sama yang non muslim lagi atau gimana? Ya kalau itu semua itu kan gimana, sifat itu semua dari diri dia sendiri. Karena yang menentukan pasangan kan hanya dia. Oh, maksudnya si Mei. Buat Kak Mei-nya ya. Oh, buat Kak iya. Mei-nya kan. Jadi buat Kak Mei itu semuanya itu jodoh, pasangan atau ada itu terserah Kak Mei-nya aja, diri Kak Mei gimana gitu. Halo Mas Dimas Daniel. Aduh, mental saya banget ya. Padahal aku tadi mau minta pesan kepada Mas Dimas untuk Kak Mei yang seorang mu'alaf supaya lebih baik lagi belajar agamanya. Mohon maaf lahir batin sana. Siapa ini? Mohon maaf lahir batin sana. Pasti sudah menikah. Nggak tahu tanya hostnya. Siapa itu? Aduh, sana itu pertanyaan yang sangat keramat dan berbahaya. Tanya dulu hostnya udah punya pasangan belum? Oke, terima kasih semuanya. Mas Daniel sayang sekali nggak bisa naik lagi. Mungkin dia posisinya sinyalnya jelek ya. Sekali lagi terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Saya Aden Lubis mohon undur diri. Mas belum jawab. Jodoh itu bukan ditunggu, tapi didapati, diperjuangkan dengan penuh keberanian.
Karena keberuntungan hanya didapatkan oleh orang yang berani. Ali bin Abi Thalib. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Sanak Surya. Besok sambung lagi. Sehat selalu, panjang umur untuk kita semuanya. Tetap diberi panjang umur ya Allah biar bisa berpuasa di bulannya penuh ampunan ini. Kak Meh, terima kasih. Iya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam. Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Biro Jodoh Menikah. Kami hanya melayani di saat live TikTok setiap malam pukul 8 malam hingga jam 9 malam. Dan bagikan ke teman-teman Anda, semoga Anda menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain dan menolong mereka. Terima kasih yang sudah memberikan gift. Terima kasih yang sudah belanja di video kami di keranjang bawah. Semoga berkah, lancar rezekinya, sehat selalu, panjang umur untuk Anda. Amin. Allahumma amin.